Teman-teman, selamat datang di YouTube saya Laris Manis dari Toko Online with Rikoa. Nah, pada momen kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kita membuat sebuah toko online yang bisa kita jualkan secara online juga, pemesanan via online ya, dan mendapatkan beberapa peluang-peluang usaha online lainnya di video ini. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan video ini. Ya, selama beberapa menit ke depan saya akan menjelaskan tentang laris manis dari toko online. Oke, ada 4 penyebab kegagalan orang dalam berbisnis. Ya, padahal bisnis akan menjadi mudah loh kalau jika Anda tahu hal ini. Nah, yang pertama, saya ingin ngasih tahu ya, please banget untuk orang yang baru memulai bisnis tapi bingung bisnis apa. Ya, karena banyak banget pertanyaan yang datang ke saya, "Kok Riko, saya bingung mau bisnis bisnis apa ya? Peluang apa sih yang bagus di bisnis ya? Saya tuh masih anak SMA, SMP, kuliah, pekerja, sudah tua, tapi pengen mulai bisnis tuh bisnis apa ya yang bagus ya?" Nah, jawaban saya pertama kali, ya, dan yang selalu saya ucapkan adalah sebaik-baiknya bisnis adalah yang dibuka. Kalau Anda mau bisnis A, B, C, D, F, G, terserah mau bagus atau jelek, tapi nggak dibuka, ya bakal sama aja. Pasti nggak bakal dibuka juga gitu loh. Ya, tapi ketika Anda sudah membuka, itulah bisnis yang paling terbaik yang bisa Anda jalankan. Dan masalah kedua adalah masalah utamanya sebenarnya bukan pada bisnisnya, tetapi pada ownernya atau pemilik bisnis sendiri. Banyak orang bingung mau bisnis apa, ya. Mau bisnis bisnis baju bagus nggak ya? Bisnis kuliner bagus nggak ya? Bisnis peternakan ikan bagus nggak ya? Bisnis les gitar bagus nggak ya? Bisnis bimbel dan lain-lain. Semuanya. Semuanya dibilang bagus nggak ya? Bagus nggak ya? Jujur, saya itu bukan peramal. Jadi ketika ada orang yang nanya kayak gitu, saya pasti bilang saya itu bukan peramal. Ya, saya nggak tahu bisnis apa yang bagus ya. Yang saya tahu bisnis yang bagus adalah bisnis yang dijalankan. Karena dibuka aja belum, tapi kok udah bingung gitu. Padahal buka itu mudah ya, tapi memaintain bisnis itu yang butuh pembelajaran gitu. Sedangkan Anda ini baru mau buka aja udah pusing ya. Jadi masalahnya sebenarnya bukan pada bisnisnya ya, tapi masalah utamanya pada ownernya. Bisa jadi ownernya ini terlalu banyak alasan, terlalu banyak penundaan, ya terlalu takut gagal, padahal mulai aja belum, tapi dia sudah meramalkan dirinya gagal. Sehingga nanti ketika menjalankan, bisa saja dia gagal, karena ramalannya dia itu menjadi kenyataan gitu. Nah, yang ketiga, mau bisnis apapun, asal Anda mengerti ilmunya, pasti laris. Bayangkan ketika Anda membuka sebuah usaha fotokopi misalkan. Ya, orang yang mungkin tidak mengerti bagaimana caranya menjalankan bisnis fotokopi, dia akan membuka bisnis fotokopinya di apartemennya. Ya, di mana di apartemennya itu jarang banget ada orang-orang yang ingin menggunakan jasa fotokopi. Ya, tapi ada orang kedua di mana bisnis fotokopinya ini dibuka di dekat kampus, di mana di kampus tersebut tidak membuka fotokopi atau berada di dekat kantor, ya, atau di sekolah. Ya, kenapa di situ? Karena dia tahu kalau di sekolah itu pasti butuh yang namanya fotokopi. Kantor juga, kampus juga pasti butuh, nggak mungkin nggak butuh, sehingga dia buka di situ. Nah, itu adalah sebuah ilmu ya. Satu hal aja itu sebuah ilmu ya. Jadi mau buka bisnis apapun, Anda itu bisa laris ya, bisa sukses kalau Anda tahu ilmunya. Ya, jadi Anda kalau mau bisnis kancut, kalau Anda ngerti ilmu cara menjual kancut, kepada siapa Anda menjual kancut dan bagaimana Anda menjual kancut tersebut, Anda pasti sukses. Ya. Begitu juga dengan bisnis kuliner. Jika Anda tahu siapa target market Anda, apa yang Anda jual, makanan makanan atau kulinernya ini enak atau enggak, kalau Anda tahu pasti laris. Nah, sedangkan masalah pertama Anda itu bukan masalah bisnis kuliner pasti gagal apa berhasil ya, bukan. Gagal atau berhasil itu pasti ada. Yang penting Anda mengerti bagaimana cara mempelajari ilmunya. Ya, nah yang keempat adalah saat ini bisnis online menjadi salah satu tren bisnis yang sangat menghasilkan bagi seorang yang baru memulai sebuah bisnis atau biasa disebut pemula, gitu. Kenapa bisnis online? Nanti akan saya jelaskan secara lebih detail. Nah, masalah penyebab kegagalan kedua ini untuk orang-orang yang sudah memulai bisnis ya, tapi bingung nyari produknya di mana. Saran saya untuk Anda yang baru memulai bisnis, ya, ada jutaan produk yang ada di marketplace. Marketplace itu seperti apa? Seperti Tokopedia dan Bukalapak. Ya, juga ada jutaan produk dari berbagai supplier di Google. Anda bisa menemukan berbagai macam supplier yang mau Anda bantu mereka untuk menjualkan produknya. Itu banyak banget ya di Tokopedia, di Bukalapak dan di Google. Ya, dan
nggak perlu mikir gaptek ya, karena banyak sekali orang bilang saya gaptek ya, saya juga gaptek kok gitu. Toh saya menjalankan itu semua pelan-pelan dan akhirnya saya bisa. Yang ketiga, mereka semua trust selama berjualan di marketplace. Tahu minimal minimal alamat toko atau supplier. Maksudnya apa? Maksudnya supplier-supplier di Tokopedia atau di Bukalapak ya, atau di Google yang minimal punya website ya. Mereka tuh pasti trust atau terpercaya. Minimal mereka punya alamat toko ya, atau alamat dirinya sendiri sebagai supplier ya. Dan kenyataannya Anda bisa memilih satu produk untuk dijual kok dan mendapatkan income minimal 5 sampai 10 juta per bulan. Anda mau tahu caranya? Nah, ini adalah salah satu cerita yang ingin saya share kali ini ya. Pada saat itu saya menjual sebuah casing handphone dengan bantuan yang namanya Facebook Ads. Sebelumnya saya nggak tahu bagaimana cara menjualkan sebuah casing handphone secara online. Kemudian saya belajar mengikuti beberapa seminar, workshop, dan pelatihan. Wah, ternyata saya ketemu nih yang namanya Facebook Ads. Hingga akhirnya saya punya mesin casing ya. Jadi casing saya ini bisa dicetak gambar, misalkan gambar foto keluarga gitu. Terus saya tembak ke orang-orang yang berkeluarga dengan Facebook Ads gitu. Sehingga pada saat tersebut casing saya laku dengan budget iklan yang sangat minim, dan kemudian saya ajarkan ke reseller-reseller saya gitu, dan mereka laku juga ya. Dan ini maksudnya ketika saya mencoba menjual sebuah produk ya, saya nggak tahu ilmunya, kemudian saya belajar ilmunya ya. Anda juga sama, ketika Anda memulai sebuah bisnis ya, apapun bisnisnya, kalau Anda tahu ilmunya, Anda belajar, pasti Anda tahu cara menjualnya kayak gitu. Ini saya hanya menjual satu produk, kemudian produk ini sampai sekarang masih sangat laku ya, custom case namanya ya. Jadi Anda coba ubah mindset Anda, jual barang satu biji aja itu bisa laku beribuan barang ya. Jadi Anda tidak perlu pesimis ya, karena ketika Anda pesimis Anda belum tahu ilmunya, tapi ketika Anda sudah tahu ilmunya Anda pasti bisa ya. Dan alasan berikutnya, setelah Anda menonton video ini, pasti Anda pernah berpikir, Anda pernah berbicara dalam hati, saya tidak bisa, saya tidak berbakat dan gaptek ya. Nah, dulu saya juga begitu, tetapi karena saya belajar saya jadi bisa kok ya. Dan pada saat kamu merendahkan dirimu sendiri, disitulah letak kegagalan pertamamu. Ini yang harus Anda perbaiki sebelumnya. Nah, penyebab kegagalan ketiga, sudah optimis memulainya tetapi bingung cara memasarkannya ya. Pemasaran di internet adalah pemasaran yang terukur dengan data dan bisa dipelajari ya. Lalu ada sosial media seperti Instagram, Facebook, Line Ad, dan yang terus berkembang adalah salah satu saluran pembeli yang tercepat saat ini. Dan kabar baiknya semua bisa dipelajari. Dan penyebab kegagalan keempat, ya, ada orang yang sudah berbisnis tetapi tidak didukung oleh siapapun. Pasti di antara Anda ada orang tua yang sangat tidak mendukung Anda. Ya, maksudnya gimana? Anda ketika bercerita dengan orang tua, "Papa, Mama, saya mau mulai bisnis, tolong doakan saya." Lalu orang tuanya bilang, "Gak bisa, kamu gak boleh bisnis. Papa, Mama gak menyetujui." Ya. Saran saya cuma satu, Anda tidak perlu menceritakan bisnis Anda kepada orang tua Anda. Ya, kalau orang tua Anda melarang Anda. Tapi Anda bisa meminta doa ya kepada orang tua Anda agar apa yang Anda jalankan ya, proses berbisnis yang Anda jalankan ini bisa berjalan dengan lancar. Anda tidak perlu minta dukungan ya. Anda tidak perlu minta izin, tapi Anda boleh meminta doa ya. Kapan Anda boleh bercerita kalau Anda sudah memulai bisnis kepada orang tua Anda? Ketika bisnis Anda sudah jalan ya. Nanti Anda bilang, "Mama, Papa, bisnis saya sudah jalan, saya bisa mandiri. Please jangan kasih aku uang jajan lagi ya. Please jangan kasih aku uang bayaran untuk kuliah lagi. Aku tidak mau dijajanin lagi. Ini rekeningku, tabungannya sekian." Bah, itu pasti bakal seru banget ya. Pasti orang tua bakal mendukung ya. Yang kedua, tidak ada komunitas yang mendukung ya. Dan yang ketiga, Anda tidak tahu harus belajar di mana. Dan yang terakhir, bagaimana cara menyelesaikannya? Well, kabar baiknya ada solusi terbaik yang akan saya share ya, dari keempat masalah yang tadi sudah pernah saya alami sebelumnya ya, sehingga saya tahu betul bagaimana cara menyelesaikannya. Anda mau tahu? Baik, saya mau Anda menyimak video lanjutan dari video ini. Dan pada video kedua, saya akan menjelaskan semuanya secara detail agar kamu bisa sukses dalam berbisnis. Yang paling penting harus Anda perbaiki dalam bisnis Anda adalah diri Anda sendiri. Ya, ketika Anda sudah
mencoba untuk berproses belajar, belajar berhasil, belajar gagal, ya, Anda akan jalan sesuai dengan prosesnya. Ya, mie instan aja perlu direbus, ya, harus melalui berbagai proses. Begitu juga dengan diri Anda. Anda tidak bisa sukses secara instan, ya. Kalau Anda mau instan ya udah Anda pakai mie instan aja, tapi kesuksesan itu mahal. Makanya karena mahal itu sedikit sekali orang yang bisa sukses. Saya ingin sukses, Anda ingin sukses, kita semua ingin sukses. Baik, silahkan tonton video lanjutan dari part berikut ini. Terima kasih semuanya, selamat menonton dan semoga bermanfaat. Bye-bye.